Di film keduanya Noah ini nantinya itu akan terjadi kembalinya perang antara umat manusia dengan apps. Yo, all crew standby, kamera standby, lighting standby, slide in, kamera roll and action. Selamat datang di Kritikus Tanpa Ilmu, sebuah konten yang membahas seputar film-film yang tayang di bioskop. Untuk di episode perdananya kali ini, kita mau ngebahas soal sebuah film yang lagi rame banget di kalangan para pecinta film-film franchise. Apalagi kalau bukan The Kingdom of Planet of the Apes. Siapa yang udah pernah nonton film-film sebelumnya? Coba. Siapa juga yang baru nonton film terbarunya? Saran saya sih, sebelum kalian nonton film terbarunya, nonton dulu nih film-film sebelumnya. Kalian bisa nonton dari film yang Rise Planet of the Apes gitu. Karena film terbarunya ini itu punya hubungan ya. Walaupun bukan hubungan yang cukup dekat secara plot cerita, tapi masih tetap ada hubungannya dengan film Rise Planet of the Apes. Maka dari itu, kalian wajib banget nonton minimal dari Rise Planet of the Apes dulu deh, supaya relate gitu sama film terbarunya. Sedikit kita bahas mengenai alur cerita di film ini. Mengambil latar belakang generasi setelah generasi Caesar yang cukup jauh banget nih. Kenapa gue bilang cukup jauh? Ya karena karakter Noah di film Kingdom of Planet of the Apes ini sampai nggak kenal Caesar itu siapa sih. Ini orang kok dikagum-kagumi, bahkan tokoh jahat di film ini dia itu punya inspirasi yang cukup kuat terhadap tokoh Caesar. Di film The Kingdom Planet of the Apes ini hanya ada satu apes yang benar-benar mengenal sosok Caesar, dan dia tinggal satu di antara semuanya. Sisanya termasuk tokoh yang jahat ini itu menjual nama Caesar, bukan kenal banget sama Caesar, tapi hanya menjual dan memutarbalikkan fakta bahwa Caesar itu seperti apa. Sosok Noah di film ini jelas ya. Jelas banget bahwa dia itu menggantikan sosok Caesar yang tidak ada, yang sudah meninggoy di film sebelumnya. Tapi buat orang-orang yang baru nonton The Kingdom of Planet of the Apes, itu banyak yang menganggap bahwa tokoh Noah ini tuh sebagai kera cukup bijaksana. Heh, Anda belum lihat sosok Caesar. Caesar itu ya jauh lebih bijaksana daripada Noah. Jiwa kepemimpinan Caesar itu luar biasa. Ya gue sih memaklumi ya, mungkin ini tuh adalah sebuah film pertamanya Noah. Jadi masih dikenalkan dulu nih sosok Noah yang belajar tentang jiwa leadershipnya. Ya kan, terlihatlah dari awal filmnya, terus di pertengahan film sampai di akhir film, proses Noah dalam menganalisis jiwa kepemimpinan, baik itu dari ayahnya, terus bagaimana menjaga teman-temannya, bagaimana menolong klannya si Noah gitu kan. Noah akhirnya belajar lah dari situ terkait jiwa kepemimpinan yang baik seperti Caesar itu seperti apa sih gitu. Karena dia emang nggak ketemu langsung dan nggak ada yang mengajarkan tentang sosok Caesar ini di klannya Noah gitu. Jadi kalau gue pribadi nih ya ngelihatnya itu sekarang Noah itu ya belum ada seper-sepernya lah sama karakter Caesar di film-film sebelumnya. Bahkan ya kenapa gue menyarankan kalian untuk nonton film minimal dari The Rise Planet of the Apes dulu deh. Kenapa? Karena logo dari Kingdom of Planet of the Apes ini adalah sebuah logo yang menggambarkan jendela rumah Caesar dulu dipelihara. Jadi ya logo yang bulat terus di tengahnya kayak ada bintang itu merupakan jendela tempat Caesar dulu sering banget nunggu majikannya pulang. Sering banget berdiam di depan jendela. Oke, kita lanjut ngebahasnya. Kalau menurut gua ya, franchise-nya Noah ini, ya, franchise-nya Kingdom of Planet of the Apes ini
itu nanti ya seenggak-enggaknya kayaknya bakal dibikin 2 film lagi. Jadi ada trilogi sendiri untuk karakter Noah. Kenapa? Karena ending dari film ini tuh gantung banget teman-teman. Gantung banget. Jadi kayak udah gitu. Sebenarnya apa sih tujuannya gitu? Kenapa gue bilang masih ada 2 film lagi? Pertama ya, karakter manusia yang ada di film Noah ini ya, karakter cewek anak gadis ini nih ya. Ternyata dia kan punya misi rahasia nih, ya kan? Dan ternyata misi rahasianya ini berhasil gitu di film Kingdom Planet of the Apes gitu kan. Itu mengambil sebuah kotak, semacam kotak untuk menghubungkan satelit luar angkasa dengan komunikasi jarak jauh lah, kurang lebih seperti itulah. Di akhir film ini kan digambarkan kan bahwa akhirnya manusia berhasil berkomunikasi dengan manusia lainnya yang masih tersisa, ya kan? Nah, dan ending filmnya itu kayak masih mempertanyakan apakah manusia dan kera itu bisa hidup berdampingan. Nah, kalau gue baca, menurut analisis sepengetahuan sok tahu gue, di film keduanya Noah ini nantinya itu akan terjadi kembalinya perang antara umat manusia dengan apes. Tapi karena ini masih merintis, manusia itu masih belum kuat banget. Jadi pertarungan dan perkelahian antara manusia dan kera ini tuh nanti masih dimenangkan dengan kera dulu nih. Karena manusia baru mau bangkit di film kedua. Menurut gua, baru mau bangkit nih di film keduanya. Lalu nanti di film ketiga, ya kan, manusia benar-benar mengumpulkan seluruh kekuatan dan sumber daya mereka miliki untuk mengalahkan apes. Ya kalau menurut gue ending dari franchise film ini adalah manusia itu kembali menguasai bumi dan apes dikalahkan oleh manusia di film ketiganya Noah. Next kita bakal bahas apa lagi guys teman-teman? Coba tulis di kolom komentar film apa yang mau kita bahas selanjutnya.